Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Roma pasal 14. Di Roma 14 ini ada dua perikop, yaitu perikop yang pertama Roma 14 ayat 1-12 dan perikop yang kedua Roma 14 ayat 13-23. Bagian yang pertama kita lihat Roma 14 ayat 1-12 tentang jangan menghakimi saudaramu. Ayat 1 berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya bahwa jemaat Roma terdiri dari orang Yahudi dan juga non-Yahudi. Paulus menyadari bahwa dalam jemaat ada perbedaan kebiasaan. Ada yang biasa makan sayur dan tidak makan daging, juga ada yang sebaliknya. Nah, ini terkadang menimbulkan masalah. Siapakah orang yang lemah imannya? Nah, berbicara tentang orang yang lemah adalah orang yang belum dewasa. Dalam jemaat ada orang yang masih lemah iman, dan ada yang sudah dewasa secara iman. Mengapa lemah iman? Karena belum paham. Itu sebabnya Paulus menulis, untuk persoalan makanan tidak perlu diperdebatkan. Sebaliknya harus ada penerimaan. Siapapun yang masih lemah iman diterima tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dengan harapan ke depan pastinya ia pun akan paham. Pada waktu itu ada orang-orang yang tidak mau makan daging karena khawatir daging itu telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Kalau kita ingat tentang kisah Daniel di kerajaan Babel, di mana dia dan teman-temannya hanya makan sayur, tidak mau makan makanan yang dari meja raja. Karena ditengarai makanan yang dari meja raja telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Daniel dan teman-teman tidak mau menajiskan dirinya. Nah, dari sini kita belajar bahwa dalam jemaat Roma masih ada orang-orang yang mempertahankan budaya lama. Padahal, jika kita lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4-5, di sana dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Paulus menasehatkan, jangan karena gara-gara berbeda pendapat soal makan jadi geger, saling menghina dan menghakimi, karena semua sudah diterima oleh Allah. Allah menerima kita bukan karena soal makanan, tapi karena percaya pada pengorbanan Kristus. Dengan demikian, kita menjadi milik Allah, dan Allah menjadi Tuhan atas hidup kita yang akan terus menjaga kita. Demikian juga dengan hal hari-hari. Dalam jemaat, masih ada yang merayakan hari-hari tertentu. Sebagai orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, masih ada yang pelihara hari Sabat atau hari-hari yang lain. Paulus menulis, supaya terhadap hal ini pun tidak usah geger. Jangan saling menyalahkan ataupun menghakimi. Yang perlu kita pahami, lihat di dalam ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena kita ini sudah dimiliki Kristus, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan segenap hati untuk Kristus, disertai ucapan syukur kepada Allah. Yang harus selalu diingat, Kristus
harus menjadi tuan atas hidup kita. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Semua penghinaan ataupun penghakiman yang kita lakukan akan dihadapkan pada tahta pengadilan Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat 11 dan ayat 12. Dikatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Suatu saat, semua, masing-masing pribadi akan mempertanggungjawabkan yang dilakukannya di hadapan Allah. Pada bagian ini, ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, semua orang yang sudah percaya Kristus adalah milik Kristus, termasuk kita juga. Sehingga sesungguhnya Kristus menjadi Tuan atas hidup kita. Mari kita tunduk pada arahan dan tuntunannya. 2. Karena Kristus itu Tuan dalam hidup kita, maka seharusnya lah segala sesuatu yang kita lakukan, motivasinya untuk Kristus dan memuliakannya. Yang ketiga, sesama orang percaya tidak usah saling menghina atau menghakimi, apalagi hanya soal makanan dan hari-hari tertentu. Itu bukan hal yang esensi. Jika ada yang belum paham, tetap diterima dan jangan memperdebatkan pendapatnya. Yang keempat, segala sesuatu yang kita lakukan suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Allah. Karena itu, marilah kita serius dengan hidup kita, dan apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan benar dan sepenuh hati, serta memuliakan Allah. Bagian yang kedua, kita lihat Roma 14 ayat 13-23, jangan memberi batu sandungan. Pada bagian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bagian pertama. Seringkali penghakiman yang kita lakukan terhadap saudara seiman yang lemah akan membuat mereka tersandung. Karena itu Paulus menulis agar semua jemaat di Roma punya suatu prinsip, yaitu jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Mungkin ini bisa kita adopsi menjadi prinsip pribadi sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Kita boleh katakan kepada diri kita, jangan aku menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku. Sebaiknya sebelum bicara dipikirkan, jangan cepat menghakimi. Nasihat ini bukan berarti kita tidak boleh menegur bila ada saudara kita yang salah, yang keliru, atau yang melenceng. Mungkin timbul sebuah pertanyaan, apa bedanya menghakimi dan menegur? Kalau menghakimi itu hasil penilaian pribadi, secara sepihak, merasa lebih baik dari orang lain, cenderung menyalahkan, cenderung memvonis, cenderung menuduh. Seringkali menghakimi itu sifatnya menjatuhkan. Kalau menegur, itu adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki, supaya yang ditegur bisa berubah atau bisa bertobat, gitu ya. Teguran itu dilakukan karena kasih. Teguran sifatnya pasti membangun. Dalam Kristus tidak ada makanan yang najis. Semua boleh dimakan. Tetapi jika makanan yang kita makan membuat saudara kita tidak sejahtera, ya kita mengalahlah, tidak usah makan. Kita meletakkan hak kita untuk makan demi saudara yang kita kasihi. Paulus menasehatkan,
agar jangan karena makanan yang kita makan membuat orang lain binasa. Ingat bahwa semua jemaat, baik orang Yahudi atau non-Yahudi, dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersaudara karena darah Kristus. Kristus mati untuk semua. Selanjutnya, yang baik, yakni bebasnya yang kuat iman menikmati segala macam makanan. Jangan menjadi celaan atau hinaan atau difitnah oleh mereka yang lemah imannya. Perlu diingat, ayat 17 menjadi ayat kunci tentang hidup dalam kerajaan Allah. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan karena makanan dan minuman kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang kita pentingkan adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang yang melayani Kristus haruslah punya pemahaman seperti di atas. Melayani bukan menghakimi, melayani bukan membuat yang dilayani tersandung, melayani bukan mengurusi soal makanan, minuman yang tidak boleh dimakan atau yang boleh dimakan, tapi hal-hal yang dikerjakan Roh Kudus, yakni mengalirkan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Bila ini dilakukan, maka hal itu akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang ditanamkan dalam bagian ini adalah mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, bukan saling menghancurkan, bukan saling membinasakan, atau saling menjatuhkan. Sebagai jemaat Kristus, kita harus terus saling membangun, mendukung satu dengan yang lain, dan pastinya saling menerima. Jangan karena makanan, pekerjaan Allah dirusak. Semua orang yang di dalam Kristus, sekali lagi, bebas untuk makan apa saja. Tapi dikatakan, celakalah orang yang jika karena makanan yang dimakannya, orang lain tersandung. Jika engkau tahu makanan, minuman, atau sesuatu yang engkau lakukan membuat saudaramu tersandung, ya jangan dimakan, jangan diminum, dan jangan dilakukan. Sebagai penutup, surat Roma 14, Paulus menegaskan dalam ayat 22 dan 23, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan iman. Suatu keyakinan yang pasti, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada keterpaksaan, sebaliknya dilakukan dengan tulus. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan yang diyakininya di hadapan Allah. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Yang pertama, dalam hidup berjemaat, jangan mempersoalkan hal-hal yang tidak penting, apalagi sampai menghakimi yang mengakibatkan sesama jemaat tersandung. Ingat ini, jangan aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Marilah kita semua saling menerima, saling mendukung, dan saling membangun. Yang kedua, kita semua telah ditebus oleh darah Kristus, dan bagi kita yang ada di dalam Kristus,
bebas makan apa saja. Namun, harus tetap menerima mereka yang masih membatasi diri terhadap makanan tertentu. Yang ketiga, hidup kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang keempat, marilah kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman, miliki kasih dan ketulusan terhadap sesama dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Dan jika ada pertanyaan ataupun Bapak Ibu mau share sesuatu, bisa nanti di-share di grup WhatsApp. Saya dorong kita terus untuk makin belajar firman Tuhan, makin kita memantapkan iman kita. Dan jangan lupa ya, sebelum nanti kita masuk di dalam diskusi di grup WhatsApp, baca kembali Roma pasal 14. Tuhan Yesus memberkati.